Baiklah, selamat pagi kepada Ibu dosen. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Kepabianan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabianan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia. Yang pertama, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Yang kedua, bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabianan sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabianan sehingga perlu dilakukan perubahan. Yang ketiga, bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabianan. Yang keempat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C, perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabianan. Dengan persetujuan bersama, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabianan. Ketentuan pasal 1 angka 1 dan angka 17 diubah dan ditambah 4 angka, yaitu angka 15A, angka 19, angka 20, dan angka 21 sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, kepabianan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan biaya masuk dan biaya keluar. Yang kedua, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Yang ketiga, kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang keempat, kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Yang kelima, pos pengawasan dan pabean adalah tempat digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor. Yang keenam, kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini. Yang ketujuh, pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Yang kedelapan, Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang kesembilan, Direktorat Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Yang kesepuluh, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Yang kesebelas, pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini. Yang ke-12, orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Yang ke-13, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Yang ke-14, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Yang ke-15, biaya masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. 15A, biaya keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor. Yang ke-16, tempat penimbun sementara adalah bangunan atau lapangan tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Yang ke-17, tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan biaya masuk. Yang ke-18, tempat penimbun pabean adalah bangunan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai,
barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan undang-undang ini. Yang ke-19, barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi. 20. Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan. Surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Dan 21. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar. Ketentuan pasal 2 diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut. Pasal 2. Yang pertama, barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan barang bea masuk. Yang kedua, barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Yang ketiga, barang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bukan merupakan barang ekspor dalam hal dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk dibongkar di suatu tempat dalam daerah pabean. Di antara pasal 2 dan pasal 3 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar. Yang kedua, bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk, yang pertama, menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, melindungi kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dan komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional. Yang keempat, menjaga stabilitas harga komoditi tertentu dalam negeri. Yang ketiga, ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ketentuan pasal 3 ayat 3 dengan ayat 4 diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, terhadap barang impor lakukan pemeriksaan pabean. Yang kedua, pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Yang ketiga, pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan secara selektif. Yang keempat, ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. Di antara pasal 4 dan pasal 5 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 4A yang pertama, terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan pengangkutannya dalam daerah pabean. Yang kedua, instansi teknis terkait melalui menteri yang membidangi perdagangan belum memberitahukan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang tertentu kepada menteri. Yang ketiga, ketentuan mengenai pengawasan pengangkutan barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Di antara pasal 5 dan pasal 6 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik. Yang kedua, penetapan kantor pabean tempat penyampaian pemberitahuan pabean dalam bentuk data elektronik dilakukan oleh menteri. Yang ketiga, data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang ini. Yang keempat, ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. Di antara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 6A yang pertama, orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan. Yang kedua, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 orang yang melakukan pemenuhan kewajiban pabean tertentu. Yang ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.